Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai perkembangan emosi dan kepribadian di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Yang pertama yaitu pada konsep diri. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, deskripsi diri melibatkan karakteristik sosial dan psikologis termasuk perbandingan sosial. Yang pertama yaitu pengambilan perspektif. Kemampuan untuk mengasumsikan perspektif orang lain dan memahami pikiran dan perasaan mereka. Yang kedua yaitu penghargaan diri atau self-esteem, atau evaluasi global mengenai diri, martabat diri atau self-worth, atau citra diri atau self-image. Yang ketiga yaitu konsep diri atau self-concept, yaitu evaluasi terhadap domain spesifik dalam diri. Yang selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Perubahan perkembangan mencakup yang pertama, meningkatkan pemahaman emosi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mengalami lebih dari satu emosi. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan menyadari kejadian yang menyebabkan reaksi emosi. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan untuk menekan atau mengungkapkan reaksi emosi negatif. Selanjutnya ada menggunakan strategi inisiatif diri untuk mengarahkan kembali perasaan-perasaan. Dan yang terakhir, kapasitas untuk berempati secara tulus. Lalu, poin selanjutnya yaitu perkembangan moral. Pada perkembangan moral, yaitu sebuah konsep yang multi aspek dan kompleks, yang mencakup pemikiran, perasaan, perilaku, dan kepribadian. Komponen-komponen yang meliputi kepribadian moral yaitu yang pertama identitas moral, yang kedua karakter moral, yang ketiga contoh-contoh moral. Dan poin terakhir yaitu gender. Pada gender, 3 bidang perkembangan sosio-emosi di mana persamaan dan perbedaan gender dipelajari secara ekstensif adalah yang pertama agresi, yang kedua emosi dari diri dalam diri manusia sendiri, dan yang ketiga perilaku prososial. Selanjutnya, perubahan perkembangan dalam relasi orang tua dan anak. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, beberapa kendali dapat ditransfer dari orang tua ke anak. Orang tua masih meneruskan pengawasan umum. Orang tua sebagai manajer. Yang dimaksud orang tua sebagai manajer ini, orang tua berperan penting sebagai manajer kesempatan-kesempatan yang dimiliki anak-anak seperti mengawasi perilaku mereka dan juga sebagai inisiator sosial serta pengarah. Dan yang terakhir, keluarga tiri. Dalam beberapa kasus, keberadaan keluarga tiri dapat didahului oleh kematian salah satu pasangan. Meskipun demikian, sampai kini lebih banyak jumlah keluarga tiri yang bercerai daripada yang meninggal. Seperti dalam keluarga yang bercerai, anak-anak dalam keluarga tiri memperlihatkan masalah penyelesaian dibandingkan anak-anak dalam keluarga yang tidak bercerai. Kawan-kawan sebaya, yang pertama akan kita bahas mengenai perubahan perkembangan. Ketika anak-anak memasuki tahun-tahun sekolah dasar, hubungan timbal balik menjadi hal terpenting dalam relasi dengan teman-temannya. Dalam masa ini juga, ukuran kelompok menjadi bertambah besar atau meluas. Kemudian, status teman-teman sebaya ada 5. Yang pertama, popular children atau yang biasa disebut dengan anak yang populer. Mereka seringkali dipilih sebagai sahabat dan jarang tidak disukai oleh kawan sebayanya. Yang kedua, average children atau anak rata-rata. Mereka memperoleh angka rata-rata untuk dipilih secara positif maupun negatif oleh kawan sebayanya. Yang ketiga, neglected children atau anak yang diabaikan. Mereka jarang dipilih oleh sahabat namun bukan karena tidak disukai oleh kawan sebayanya. Yang keempat, rejected children atau anak yang ditolak. Mereka jarang dipilih sebagai sahabat oleh seseorang dan secara aktif tidak disukai oleh kawan sebayanya. Yang kelima, controversial children atau anak yang kontroversial. Mereka sering dipilih sebagai kawan terbaik seseorang namun umumnya tidak disukai oleh kawan sebayanya. Kognisi sosial.
Kognisi sosial anak-anak mengenai kawan sebaya menjadi semakin penting untuk memahami relasi kawan sebaya di masa kanak-kanak pertengahan sampai akhir. Kenneth Dodge menyatakan bahwa anak-anak melalui 5 langkah dalam menginterpretasikan dunia sosial mereka. Mereka membaca kode atau sandi isyarat sosial, menginterpretasi, mencari respons, memilih respon yang optimal, dan bertindak. Bullying diartikan sebagai perilaku verbal atau fisik yang dimaksudkan untuk menyerang orang lain yang kurang kuat. Dalam banyak kasus, pelaku bullying menyiksa korban untuk mendapatkan status yang lebih tinggi di kelompok kawan sebaya. Dan pelaku memerlukan orang lain untuk menyaksikan kekuasaannya. Dampak dari bullying ini menyebabkan depresi dan percobaan bunuh diri. Selanjutnya, sahabat. Sepanjang masa kanak-kanak, sahabat lebih banyak memiliki persamaan daripada perbedaan, dilihat dari faktor usia, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Persahabatan anak-anak memiliki 6 fungsi. Yang pertama, pertemanan atau companionship, yaitu seseorang yang bersedia meluangkan waktu bersama mereka dan bergabung dalam aktivitas kerjasama. Yang kedua, stimulasi atau stimulation, yaitu persahabatan memungkinkan anak-anak memperoleh informasi yang menarik, menggairahkan, dan mengasyikkan. Yang ketiga, dukungan fisik atau physical support, yaitu sahabat memberi waktu, sumber daya, dan bantuan. Yang keempat, dukungan ego atau ego support. Sahabat memberi dukungan, pengukuhan, dan umpan balik yang dapat membantu anak-anak agar memahami kesannya mengenai dirinya sendiri sebagai individu yang kompeten, menarik, dan juga berharga. Yang kelima, perbandingan sosial atau social comparison. Persahabatan memungkinkan anak untuk memperoleh informasi mengenai posisinya di antara anak yang lain. Yang keenam, afeksi dan keakraban atau affection and intimacy. Persahabatan memungkinkan anak-anak menjalin relasi dengan orang lain secara hangat, dekat, dan penuh kepercayaan. Pergaulan akan menguntungkan jika anak-anak memiliki kawan yang secara sosial terampil dan juga suportif. Dan selanjutnya, pendekatan kontemporer mengenai pembelajaran siswa. Pendekatan kontemporer memiliki 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan konstruktivis, yaitu mementingkan keterlibatan siswa secara langsung, aktif dalam memahami pengetahuan melalui bimbingan dari guru. Yang kedua, pendekatan instruksi langsung yang bersifat terstruktur berorientasi pada guru yang ditandai oleh adanya pengarahan dan kendali dari guru. Dan yang terakhir, status sosioekonomi dan etnisitas. Anak-anak yang berasal dari latar belakang etnis minoritas dan memiliki penghasilan rendah cenderung mengalami kesulitan di sekolah. Lingkungan yang tidak mendukung seperti penghasilan rendah menjadikan anak yang bermasalah dengan perilaku dan kemampuan verbal. Salah satu bentuk kerintangan belajar yang dihadapi mereka adalah adanya ekspektasi yang rendah terhadap anak-anak yang berasal dari etnis minoritas. Studi kasus yang pertama kita akan membahas mengenai kekerasan seksual yang dilakukan ayah pada anak tirinya. Kejadian pada 3 September 2022 di Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku pencabulan adalah ayah tiri korban berinisial S, usianya 51 tahun. Korbannya anak kelas 6 SD. Tindakan keji ayah tiri itu berlangsung sebanyak 3 kali atas dorongan istri atau ibu kandung dari korban sendiri. Tapi motifnya masih belum diketahui. Terbongkarnya kasus ini berawal saat korban melarikan diri dari rumahnya dan ditemukan oleh salah seorang warga. Saat ini korban mendapatkan pendampingan psikolog dan ditempatkan di rumah yang aman. Di kasus yang kedua, siswa SD bunuh diri karena dibully tak punya ayah. Pembulian pada siswa inisial MR usianya 11 tahun di SD Banyuwangi pada awal Maret 2023. Korban sudah pernah melaporkan pembulian tetapi guru kelas dan pihak sekolah dinilai tidak peka.
pelaku dari pembulian ini sendiri adalah teman-teman sekelasnya MR. Pihak sekolah juga menepis adanya pembulian untuk menjaga citra sekolah. Diketahui MR merasa tidak ada yang bisa menolongnya dan harus menghadapi masalahnya sendiri. Sehingga MR memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, yang selanjutnya pada studi kasus ketiga yaitu dengan judul Pelajar SD anak penjual kerupuk jadi bahan bullying. Kejadian ini terjadi pada Selasa, pada tanggal 8 Agustus 2019 di SD Negeri Wirosari Grobogan, Jawa Tengah. Pada awal mulanya, kejadian saat korban berinisial RS yang berusia 12 tahun ini bermain sepak bola di dalam kelas bersama teman-temannya. Kemudian, secara tidak sengaja menjatuhkan jam dinding di kelasnya. Lalu, sejak saat itu, RS dibully dengan cara disekap, dijambak, diludahi, disiram air oleh teman-temannya sekelas yang membuli dia itu. Yang saat ini dilakukan oleh kedua orang tua RS yang korbannya tadi adalah memberi pengobatan terapi psikologis pada RS. Dan yang selanjutnya, studi kasus keempat yaitu siswa SD yang dibully karena sepatu. Jadi kejadian ini terjadi pada bulan April di tahun 2019 di sekolah yang berada di Bandung. Jadi di sekolah salah satu di Bandung, yaitu korban bernama Nabila yang juga berusia 12 tahun terlihat marah ketika sepatunya diinjak dan dituduh macam-macam oleh teman kelasnya. Nabila kerap marah karena perkataan temannya menyinggung traumanya, yaitu trauma ditinggal oleh kedua orang tuanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Bisa digantiin ku kita oke gampang. Kalau ada yang berusaha. Yura. Tapi tak pakai duit Bapak siap, pakai duit sorangan. Uang kamu juga itu dari uang mama ayah kamu. Ya iya tuh kamu dapat uang dari mana? Aku mau langsung kan jual langsung. Aku mau capek-capek siap beli sepatu. Ayo ditinggal kok ke Bapak. Siapa itu anjing? Ini Bila ya. Ini videonya viral. Nah, Bila itu tinggalnya sama abah, sama emaknya, nenek sama kakeknya. Alhamdulillah udah ketemu. Nanti lebih lengkapnya dilanjutin.